Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afiansa dengan NPM 2175358. Pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 10 LAN Security Concept. Pada modul ini kita akan mempelajari cara-cara mengamankan jaringan dan menerapkan keamanan pada LAN. Kemudian kita ke bawah. Di sini terdapat tujuannya, yaitu dengan topik Endpoint Security yang menjelaskan cara menggunakan keamanan Endpoint Security untuk mengurangi serangan, lalu Access Control yang menjelaskan bagaimana AAA dan 802.1x digunakan untuk mengautentikasi LAN endpoint dan perangkat LAN. Kemudian layer 2 security threats. Di sini menjelaskan identifikasi kerentanan lapisan 2. Kemudian MAC address table attack, menjelaskan bagaimana serangan MAC address table yang membahayakan keamanan LAN. Lalu yang terakhir, LAN attack, menjelaskan bagaimana serangan LAN membahayakan keamanan LAN. Langsung saja masuk ke topik and security. Endpoint security network attack today. Media berita biasanya meliputi serangan pada jaringan perusahaan. Kita bisa mencari di internet dengan kata kunci serangan jaringan terbaru, latest network attack. Untuk biasanya menemukan informasi terkini, untuk mencari informasi terkini tentang serangan jaringan pada saat ini, kemungkinan besar biasanya berupa distribusi denial of service atau DDoS. Ini biasanya serangan secara terkoordinir dari banyaknya perangkat yang disebut zombie, dengan tujuan menurunkan atau menghentikan akses publik ke situs web dan sumber daya organisasi. Kemudian ada data breach. Ini merupakan serangan di mana server atau host data disusupi untuk diinjek dengan cara disusupi untuk mencari sumber daya berupa data-data organisasi dan sumber daya lainnya. Kemudian yang di sini malware. Ini ada serangan di mana host terinfeksi pada perangkat lunak berbahaya yang menyebabkan berbagai masalah, misalnya seperti ransomware. Kemudian seperti ransomware dengan cara mengenkripsi data kita. Lalu biasanya di sini untuk ransomware ini biasanya si penyerang itu mengenkripsi data-data kita, kemudian biasanya memberi pesan datanya ingin ditebus atau tidak. Kemudian ada network security device.
Ini merupakan perangkat keamanan jaringan yang diperlukan untuk melindungi perimeter jaringan dari akses luar. Di sini terdapat Virtual Private Network atau VPN. VPN ini menyediakan koneksi aman ke pengguna jarak jauh melalui jaringan publik dan jaringan perusahaan. Layanan ini dapat diintegrasikan dengan firewall. Kemudian next generation firewall, NGFW. Menyediakan inspeksi paket stateful, aplikasi visibilitas, kontrol aplikasi, generasi berikutnya, sistem pencegahan. Kemudian network access control atau NEC. Dia ini termasuk ke autentikasi, otorisasi, dan akuntansi atau bisa disingkat AAA service. Di perusahaan besar, layanan ini biasa digabungkan dengan alat atau mesin yang dapat mengolah kebijakan akses di berbagai jenis pengguna perangkat itu, yaitu the Cisco Identification Service Engine ISE adalah contoh dari perangkat NAC. Jadi pada slide ini dia memberi penjelasan tentang perangkat yang biasa digunakan untuk mengamankan jaringan pada jaringan. Jadi sini menjelaskan apa saja perangkat-perangkat yang dapat melindungi keamanan, membantu keamanan seperti VPN, NGFW, dan NIC. Kemudian endpoint protection atau perlindungan titik akhir. Endpoint adalah host yang umumnya terdiri dari laptop, desktop, server, dan IP telepon, serta perangkat ini memiliki karyawan serta perangkat milik karyawan. Jadi endpoint ini merupakan perangkat yang biasa kita gunakan seperti HP, laptop, desktop, dan lain-lainnya. Perangkat ini sangat rentan terhadap serangan terkait malware yang berasal dari email atau web browsing. Endpoint ini biasanya menggunakan fitur keamanan berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, firewall, host-based intrusion, dan prevention system atau disingkat HIPSS. Endpoint saat ini paling baik dilindungi oleh kombinasi NEC lalu AMP software. Kemudian untuk alat keamanan email ISE, lalu
Web Security Application atau WSA. Selanjutnya Cisco Image Security Appliance. Perangkat Cisco ISE dirancang untuk memantau Simple Mail Transfer Protocol atau disingkat SMTP. Cisco ESA ini terus diperbarui oleh secara real time dari Cisco Telos yang mendeteksi dan mengkorelasikan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Dan sini adalah beberapa fungsi dari Cisco ESA, yaitu memblokir semua ancaman yang diketahui, remediasi terhadap malware siluman yang menghindari deteksi awal, membuang email dengan tautan buruk atau link yang tidak dikenali atau mencurigakan, lalu memblokir akses ke situs yang terinfeksi. Lalu terakhir, mengenkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Lalu ada Endpoint Security Cisco Web Security Appliance. Cisco Web Security Appliance atau WSA adalah teknologi mitigasi untuk ancaman berbasis web. Ini bisa membantu organisasi untuk mengatasi tantangan dalam mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web. Lalu penggabungan Cisco WSA pelindungan malware tingkat lanjut, visibilitas application and control penggunaan yang dapat dikontrol, kebijakan dan pelaporan. Cisco WSA ini memberikan kendali penuh bagaimana pengguna mengakses internet. Fitur tertentu pada aplikasi seperti obrolan atau chat, video dan audio dapat diizinkan dibatasi dengan batas waktu dan lebar bandwidth atau diblokir sesuai dengan persyaratan organisasi. Kemudian WSA bisa melakukan daftar blacklist dari URL, memfilter URL, lalu pemindaian malware. Oke, setelah itu lanjut ke access control. Authentication with a local password. Banyak jenis autentikasi yang dapat kita lakukan pada perangkat jaringan dan setiap metode menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode autentikasi jarak jauh yang merupakan paling sederhana adalah dengan mengkonfigurasi kombinasi login dan kata sandi di konsol lalu FTY Lens dan aux port. Dan ini adalah contoh konfigurasi untuk mengamankan port FTY, jalur FTY.
Lalu ini dia password, bukan perintah untuk memberikan password, dan ini adalah CI5C0 ini merupakan passwordnya, dan login artinya dia akan meminta password di saat dia login atau masuk ke privilege access mode. Kemudian ada SSH, bentuk secure form of remote access. SSH ini membutuhkan nama pengguna dan kata sandi. Lalu nama pengguna dan kata sandi dapat diautentikasi secara lokal. Lalu the local database method has some limitation. Akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat yang tidak dapat diskalakan. Metode ini tidak dapat menyediakan metode autentikasi fallback. Lalu ada access control AAA komponen. AAA atau biasa disingkatan dari authentication, authorization, lalu accounting, yang menyediakan kerangka kerja utama untuk menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. Jadi ini adalah cara untuk mengontrol siapa saja yang diizinkan untuk mengakses jaringan, autentifikasi, lalu apa saja yang dapat mereka lakukan selama mereka ada, otorisasi, dan untuk mengaudit tindakan apa yang harus mereka lakukan saat mengakses jaringan, accounting. Authentication. Lokal dan berbasis server adalah dua metode umum untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Lokal AAA authentication metode menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal di perangkat jaringan, misalnya router, Cisco router. Pengguna mengautentikasi terhadap database lokal. Lalu lokal AAA sangat ideal untuk jaringan kecil. Ini berarti bisa digunakan untuk jaringan dengan skala kecil. Server based AAA authentication. Dengan metode berbasis server, router dapat mengakses pusat dari AAA server. AAA server berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna atau user, semua pengguna user. Kemudian router menggunakan salah satu layanan pengguna. Router menggunakan salah satu dari layanan pengguna dial-in autentikasi jarak jauh atau sistem kontrol akses atau access control access system TACACS+ untuk berkomunikasi dengan server AAA. Di sini ketika ada beberapa router dan switch AAA berbasis server, maka dia akan bekerja lebih cepat. Selanjutnya otorisasi.
AAA otorisasi adalah otomatis dan tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan langkah tambahan setelah autentikasi. Otorisasi mengatur apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pengguna pada jaringan setelah mereka diautentikasi. Jadi setelah mereka masuk ke jaringan, dia juga dibatasi seperti mereka hanya bisa mengakses apa dan yang bisa diakses atau hal yang tidak bisa diakses. Otorisasi menggunakan sekumpulan atribut yang menggambarkan akses pengguna ke jaringan. Atribut ini digunakan oleh server untuk menentukan privilege atau hak dan batasan bagi pengguna tersebut. Jadi otorisasi ini dia berfungsi setelah user diautentikasi dia seperti membatasi kebebasannya, seperti dia hanya bisa ngapain, seperti ada memberi batasan dalam suatu jaringan. Kemudian accounting. Accounting mengumpulkan dan melaporkan data penggunaan. Data ini dapat digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan. Data yang dikumpulkan mungkin mencakup waktu koneksi mulai dan berhenti, perintah yang dijalankan, jumlah paket, dan jumlah byte. Pengguna utama accounting ini adalah menggabungkannya dengan autentikasi AAA. Server AAA akan menyimpan log terperinci tentang apa yang dilakukan pengguna yang diautentikasi pada perangkat, seperti ditunjukkan pada gambar. Pada gambar ini termasuk semua eksekusi dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh pengguna. Log berisi banyak bidang data, termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Informasi ini berguna untuk memecahkan masalah perangkat. Ini menyediakan bukti ketika individu melakukan tindak kejahatan. Jadi accounting ini berfungsi untuk mencatat kegiatan apa saja atau kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh user. Standar IEEE 802.1x adalah kontrol akses berbasis port dan protokol autentikasi. Jadi standar ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke LAN melalui port switch yang dapat diakses secara publik. Server autentikasi mengautentikasi setiap workstation yang terhubung ke port switch sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau LAN. Dengan autentikasi berbasis port 8021x, perangkat jaringan dapat memiliki peran khusus seperti klien. Klien ini merupakan perangkat yang menjalankan
yang menjalankan software klien sesuai dengan 802 ini. Jadi klien ini merupakan yang melakukan permintaan kepada server. Oke. Jadi switch bertindak sebagai perantara antara klien dan server autentikasi untuk meminta informasi pengidentifikasian dari klien, memverifikasi informasi itu dengan server autentikasi, dan menyampaikan respon ke klien. Perangkat lain yang dapat bertindak sebagai authenticator adalah titik akses nirkabel. Jadi switch ini berfungsi sebagai penghubung atau jembatan seperti di gambar ini. Klien dia akan meminta akses, lalu permintaan itu akan dikirimkan melalui autentikator atau yang switch tadi, lalu dia akan autentikasi ke server, lalu autentikasi server memberi respon ke authenticator, lalu authenticator ini memberi respon ke server klien. Jadi semacam lalu layer security threats. Ke layer 2 vulnerabilities. Ingatlah bahwa model referensi OSI layer dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja secara independen satu sama lain. Gambar yang tersebut menunjukkan fungsi dari setiap lapisan dari elemen inti yang dimanfaatkan. Di sini kan pertama itu ada layer 1 physical link, layer 2 Ethernet physical, yaitu data link, kemudian layer 3 network, layer 4 transport, layer 5 session, 6 presentation, dan 7 application. Administrator jaringan secara rutin menerapkan solusi keamanan untuk melindungi elemen di dalam layer 3 melalui layer 7. Mereka menggunakan VPN, firewall, dan perangkat IPS untuk melindungi elemen-elemen ini. Namun, jika layer 2 terganggu, maka semua layer di atasnya juga terpengaruh. Misalnya ancaman dengan akses ke jaringan internal, menangkap frame layer 2, maka semua keamanan yang diterapkan pada layer di atas tidak akan berguna. Lalu pelaku ancaman dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan LAN layer 2. Kemudian di sini ada beberapa switch attack kategori. Di sini terdapat kategori dari serangan, yaitu MAC table attack. MAC table attack ini termasuk serangan yang cara membanjiri alamat MAC address. Lalu VLAN attack termasuk serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging. Ini juga termasuk serangan antar perangkat VLAN umum.
Kemudian ada DHCP attack, termasuk serangan jaringan spoofing. ERP attack, dia termasuk ke spoofing, ERP, dan serangan poisoning attack. Address spoofing attack, termasuk ke MAC address dan IP address spoofing attack. Kemudian STP attack, termasuk serangan spanning tree protokol manipulasi attack. Ya, sini bukan tabel-tabel dari kategori serangan. Kemudian ada switch attack mitigation technique. Di sini ada tabel solusi port security, mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan flooding attack MAC address dan serangan starvation attack DHCP. DHCP snooping, mencegah starvation dan DHCP starvation dan DHCP spoofing attack. Dynamic ERP inspection atau disingkat DAA, mencegah spoofing ERP dan serangan poisoning attack. IP source guard atau disingkat APSG, mencegah serangan spoofing ke alamat address dan IP, ke alamat MAC address dan alamat IP. Ini merupakan solusi solusi dari lapisan 2 yang merupakan tidak efektif. Di cara ini tidak efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Strategi berikut direkomendasikan adalah selalu menggunakan varian protokol manajemen yang aman seperti SSH, Secure Copy Protocol, SCP, Secure FTP, SFTP, and Secure Socket Layer Transport, Secure Socket Layer atau Transport Layer Security, SSL atau TLS. Lalu pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola perangkat. Gunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen. Selalu gunakan ACL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. MAC address table attack. MAC address table attack operation review. Ingatlah bahwa untuk membuat keputusan penerusan switch layer 2 membuat tabel berdasarkan MAC address untuk sebagai tempat untuk frame diterima. Ini disebut tabel MAC address table disimpan dalam memori dan digunakan untuk mengganti frame secara efisien. MAC address table flooding atau banjir tabel MAC. Semua tabel MAC address memiliki ukuran tetap
dan akibatnya sebuah saklar dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan alamat MAC MAC address flooding memanfaatkan batasan ini untuk membombardir saklar dengan alamat MAC palsu sampai tabel MAC address itu penuh. Jadi kayak dia spam alamat MAC palsu sehingga tabel MAC address tersebut full. Saat ini terjadi, saklar memerlukan frame untuk frame sebagai unique cache yang tidak diketahui dan mulai membanjiri semua lalu lintas masuk dari semua port pada VLAN yang sama tanpa merujuk tabel MAC. Kondisi ini sekarang memungkinkan pelaku ancaman ini untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di LAN lokal atau VLAN lokal. Sini ada contohnya. Jadi si pelaku ini dia mengirimkan alamat alamat MAC address palsu sehingga tabel MAC address yang ada di switch ini kepenuhan sehingga dia dapat mengakses dan dapat membanjiri semua lalu lintas port pada VLAN. MAC address table attack mitigation. Apa yang membuat alat seperti MAC-off sangat berbahaya adalah bahwa penyerang dapat membuat serangan overflow table MAC dengan sangat cepat. Misalnya saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel MAC-nya. Alat seperti MAC-off ini dapat membanjiri saklar hingga 8.000 frame palsu per detik, membuat serangan overflow tabel MAC address dalam hitungan beberapa detik. Alasan lain mengapa alat ini kenapa alat serangan ini dapat membahayakan adalah karena tidak hanya mempengaruhi saklar lokal tetapi juga dapat mempengaruhi saklar layer 2 lainnya yang terhubung. Ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch penuh, itu mulai membanjiri semua port termasuk yang terhubung ke switch layer 2 lainnya. Untuk mengurangi serangan overflow table MAC ini, administrator jaringan harus menerapkan keamanan port. Keamanan port hanya akan mengizinkan jumlah MAC address sumber daya tertentu untuk dipelajari pada port keamanan pelabuhan. Jadi di sini administrator harus menerapkan keamanan jaringan. Jadi di port security ini kita memberi batasan bahwa hanya mengizinkan beberapa MAC address saja yang dapat dipelajari hingga dia hanya menerima frame dari MAC address yang sudah dipelajari tersebut atau terdaftar pada port. Kemudian LAN attacks. Serangan hopping attack ini memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lainnya tanpa bantuan router. Dalam serangan hopping attack,
hopping attack. Hopping attack, si pelaku ini akan mengkonfigurasi host untuk bertindak seperti saklar untuk mengambil keuntungan dari pot ranking otomatis. Fitur diaktifkan secara default sebagian besar pot saklar. Pelaku ancaman mengkonfigurasi host untuk memasukkan pensinyalan standar 802.1q dan pensinyalan Dynamic Tracking Protocol (DTP) berpemilik Cisco ke terang dengan saklar penghubung. Jika berhasil, switch akan membuat link terang dengan host. Seperti ditunjukkan pada gambar, sekarang pelaku ancaman mengakses semua VLAN di saklar. Lalu lintas di VLAN apapun secara efektif berpindah antar LAN. Di sini. VLAN double tagging attack. Seorang pelaku adalah situasi tertentu yang bisa menyematkan tag 802.1q tersembunyi di dalam frame yang sudah memiliki tag 802.1q. Tag ini memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag 802.1q asli. Di sini ada langkahnya. Pelaku mengirimkan tag double tag frame 802.1q ke saklar switch ini. Langkah 2, frame tiba di switch pertama yang terlihat pada tag 802.1q 4 byte pertama. Switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk native VLAN. Switch meneruskan paket keluar semua port VLAN asli setelah menghapus tag VLAN. Step ketiga, frame tiba di switch kedua yang tidak memiliki pengetahuan bahwa itu seharusnya untuk VLAN asli. Switch kedua mengirim frame ke target dan membanjirinya, tergantung pada apakah ada entry table MAC address yang ada untuk target. Lalu ini lanjutan. Serangan double tagging ini VLAN ini bersifat searah dan bekerja hanya ketika penyerang terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN yang asli dari port terang. Idenya adalah double tagging memungkinkan penyerang mengirim data ke host atau server pada VLAN yang jika tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Agaknya lalu lintas kembali juga akan diizinkan. Dengan demikian memberi penyerang ini kemampuan untuk berkomunikasi dengan perangkat pada VLAN
yang biasanya diblokir. VLAN attack mitigation. Serangan VLAN hopping dan VLAN double tagging dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang berikut, seperti disable trunking DTP pada semua port akses, menonaktifkan DTP trunking secara otomatis pada link terang sehingga terang harus diaktifkan secara manual. Pastikan VLAN natif asli hanya dapat digunakan pada link terang. DHCP message. Server DHCP secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default gateway, server DNS, dan lainnya kepada klien. Tinjauan urutan DHCP message antara klien dan server ditunjukkan pada gambar. Kemudian DHCP attack. Dua jenis serangan DHCP starvation dan DHCP spoofing. Kedua serangan ini dikurangi dengan menerapkan DHCP snooping. DHCP starvation attack. Tujuan dari serangan ini adalah membuat DOS untuk menghubungkan klien. DHCP starvation memerlukan alat serangan seperti Gobbler ini memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cangkupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba menyewa mereka semua. Secara khusus ini membuat pesan penemuan DHCP dengan MAC address palsu. Kemudian DHCP spoofing attack. Ini terjadi ketika server DHCP nakal terhubung ke jaringan dan memberikan parameter konfigurasi IP palsu kepada klien yang sah. Server nakal ini dapat memberikan berbagai informasi yang menyesatkan atau informasi palsu, termasuk berikut: wrong default gateway, menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP dari host untuk membuat serangan man in the middle attack. Ini memungkinkan sama sekali tidaknya terdeteksi karena penyusup mencegah aliran data melalui jaringan. Lalu wrong DNS server. Server yang palsu ini, jahat ini, memberikan alamat server DNS yang salah, mengarahkan pengguna ke situs
web yang buruk, yang jahat ya. Lalu wrong IP address, server memberikan alamat IP yang tidak valid secara efektif, membuat serangan DOS pada klien DHCP. ERP attack. Host menyiarkan permintaan ERP untuk menentukan MAC address dari sebuah host dengan IP destination atau tujuan. Semua host di subnet menerima dan memproses permintaan ERP. Host dengan alamat IP yang cocok di permintaan ERP akan mengirimkan sebuah balas ERP. Seorang klien yang dapat mengirim sebuah balasan ERP yang tidak dapat diminta disebut gratuitous ERP. Host lain di subnet menyimpan MAC address dan IP address yang terdapat dalam ERP request dan mengirimkan ERP reply. Penyerang dapat mengirimkan pesan ERP gratuitous ERP yang berisikan MAC address palsu ke sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabel MAC-nya. Dalam serangan tipikal, pelaku mengirimkan ERP reply yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC address palsu. Lalu pelaku ini dengan MAC address pelaku ancaman dan IP address gateway default secara efektif untuk mengatur serangan man in the middle. Ada banyak alat yang tersedia di internet untuk membuat secara ERP man in the middle attack. Oke, di sini ada ERP attack-nya di gambar ini. Kemudian address spoofing attack. IP address spoofing adalah ketika pelaku membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP secara acak. Spoofing alamat IP sulit untuk dikurangi, terutama bila dia digunakan dalam subnet tempat IP berada. MAC address spoofing. Serangan terjadi ketika pelaku ancaman mengubah MAC address host mereka agar sesuai dengan MAC address lain yang diketahui dari host target. Switch menimpa entry table MAC saat ini dan memberikan MAC address ke port baru, kemudian secara tidak sengaja meneruskan frame yang ditunjukkan ke host target dari host penyerang.
Saat host target mengirimkan lalu lintas saklar switch akan memperbarui kesalahan menyetel kembali MAC address ke port aslinya. Untuk menghentikan switch mengembalikan penetapan port ke dalam keadaan yang benar. Pelaku dapat membuat program atau script yang akan diteruskan yang akan terus mengirimkan frame ke switch sehingga switch mempertahankan informasi yang salah atau palsu. Tidak ada mekanisme keamanan layer pada layer 2 yang memungkinkan switch memverifikasi source MAC address yang membuatnya sangat rentan terhadap spoofing. Spoofing attack. Penyerang jaringan dapat memanipulasi STP attack. Penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol STP untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan mengubah topologi jaringan. Penyerang kemudian dapat menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Serangan STP ini dapat dimitigasi dengan mengimplementasikan BPDU guard di semua port akses. BPDU guard ini dibahas secara rinci dalam kasus nanti. CDP reconnaissance. Cisco Discover Protocol (CDP) adalah protokol penemuan layer 2 berpemilik. Ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. Administrator jaringan juga menggunakan CDP untuk membantu mengkonfigurasi dan memecahkan masalah perangkat jaringan. Informasi CDP dikirim melalui port yang mendukung CDP berkala, tidak terenkripsi, siaran yang tidak diautentikasi. Informasi CDP mencakup alamat IP, versi perangkat lunak iOS, platform, terus perangkat teman iOS software, kemudian platform, lalu native VLAN. Kemudian perangkat yang menerima pesan CDP akan memperbarui basis data CDP-nya. Terus masih lanjut. Untuk mengurangi eksploitasi CDP, batasi pengguna CDP pada perangkat atau port. Misalnya nonaktifkan CDP pada port Edge port yang terhubung ke perangkat yang tidak terpercaya. Untuk menonaktifkan CDP secara global di perangkat, gunakan no CDP run global di global configuration. Lalu nonaktifkan CDP pada port, gunakan no CDP enable pada interface konfigurasi command. Sini mode praktis. Sekian penjelasan dari modul 10 LAN security konsep. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.